Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Arifik. Tentunya di YouTube channel saya Arifik. Oke, kali ini kita akan membahas atau mengupas tuntas soal KSM Geografi Terintegrasi tingkat MA. Geografi Terintegrasi tingkat MA atau tingkat SMA. Oke, baiklah, bagi teman-teman yang baru saja menemukan YouTube channel saya ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga bagikan kepada teman-teman lainnya agar sama-sama kita bisa mengikuti lomba KSM tingkat MA atau SMA. Oke, langsung saja untuk soal KSMU Geografi Terintegrasi tingkat MA. Yang pertama, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwasanya soal ini adalah soal terbaru yang baru saya dapatkan dari sumber terpercaya. Soal ini bisa menjadi acuan atau bisa menjadi sebagai panduan bagi adik-adik yang tingkat SMA atau MA untuk mengikuti lomba KSMU bidang mata pelajaran Geografi Terintegrasi tahun 2021. Jadi yang akan ditanya itu soal nomor 1 itu tentang konsep geografi yang sesuai dengan paragraf yang diberikan nanti, yaitu adik-adik cukup mempelajari apa itu pengertian konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep morfologi, konsep lokasi. Jadi adik-adik harus mempelajari pengertian dari keempat konsep geografi tersebut. Itu yang akan ditanya soal nomor 1. Sekali lagi saya ingatkan, soal ini adalah soal terbaru yang baru saya dapatkan dari sumber yang terpercaya. Jadi adik-adik bisa menganggap ini atau bisa menggunakan soal ini sebagai acuan untuk menghadapi soal geografi terintegrasi di tahun 2021. Oke, yang kedua yang akan ditanya yaitu pendekatan biogeografi keanekaragaman hayati. Jadi berdasarkan pendekatan biogeografi keanekaragaman hayati di Indonesia dibagi menjadi, jadi ada beberapa keanekaragaman hayati di Indonesia yang dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi adik cukup hafalkan. Ya, selanjutnya adik-adik kita lanjut ke soal nomor 3 yang akan ditanyakan, yaitu tokoh geografi beraliran posibilis. Jadi adik-adik bisa lihat tokoh geografi beraliran posibilis. Itu yang akan ditanya nomor 3. Soal nomor 4 yang akan ditanya yaitu elemen peta untuk membantu perhitungan luas. Elemen-elemen peta apa saja yang untuk membantu perhitungan luas? Itu dia. Soal yang kelima yang akan ditanya yaitu mencari besarnya skala peta. Contohnya misalnya 1:50.000 atau 1:100.000. Jadi adik-adik cukup menghafalkan rumusnya dan mencari soal yang diberikan. Jadi soal nomor 5 itu menghitung skala peta. Selanjutnya soal nomor 6 itu adik-adik bisa mempelajari apa sih pengertian dari simbol titik dalam membuat suatu peta. Pengertian dari simbol titik, simbol area, simbol garis, dan simbol aliran. Jadi itu adik-adik tolong dipelajari. Selanjutnya soal nomor 7 lapisan atmosfer itu ditanya di sini. Jadi adik bisa mempelajari apa-apa saja lapisan atmosfer itu, seperti stratosfer, troposfer, termosfer, dan mesosfer. Itu tolong adik-adik pelajari dan hafalkan pengertian dari lapisan-lapisan atmosfer tersebut. Selanjutnya soal nomor 8 itu yang akan ditanya adalah klasifikasi iklim Köppen. Klasifikasi iklim Köppen itu tolong adik-adik hafalkan.
Selanjutnya soal nomor 9 yang akan ditanyakan adalah pelajari perubahan suhu pelajari variasi perubahan suhu seperti variasi morfologi, variasi altitude, variasi temporal harian, dan variasi temporal musiman. Itu tolong adik-adik pelajari. Dan selanjutnya soal nomor 10. Di sini ditanya adalah karakteristik gempa. Jadi yang dapat menimbulkan bencana alam, karakteristik gempa yang dapat menimbulkan bencana alam. Itu tolong adik pelajari. Selanjutnya nomor 11, faktor pengontrol bencana tanah longsor. Jadi ada beberapa jenis faktor pengontrol bencana tanah longsor, itu bisa adik hafalkan. Selanjutnya soal nomor 12, itu adik-adik bisa mempelajari prinsip-prinsip ilmu geografi untuk mengurangi besarnya risiko bencana alam. Jadi adik-adik bisa mempelajari prinsip-prinsip ilmu geografi untuk mengurangi besarnya risiko bencana alam. Ada beberapa prinsipnya. Selanjutnya soal nomor 13 yaitu implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berisikan tentang kerusakan di bumi ini adalah akibat perilaku tingkah manusia. Jadi itu ditulis ayatnya di situ, ditulis artinya di situ. Jadi adik-adik cukup cocokkan pengertian dari arti dari ayat tersebut dengan pilihan jawabannya. Selanjutnya nomor 14 itu dampak positif revolusi hijau di Indonesia. Dampak positif revolusi hijau di Indonesia. Jadi adik-adik bisa menghafalkan beberapa dampak positif revolusi hijau di Indonesia. Itu soal nomor 14. Soal nomor 15 adalah pengertian dari plateau, plain, mesa, dan peneplain. Jadi tolong adik-adik hafalkan pengertian dari plateau, plain, mesa, dan peneplain. Itu tolong dihafalkan. Selanjutnya nomor 16, apa sih pengertian dari sumber daya alam galian, sumber daya alam energi, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam biotik. Jadi ada beberapa sumber daya alam. Di sini tolong adik-adik hafalkan apa pengertian dari sumber daya alam galian, sumber daya alam energi, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam biotik. Selanjutnya nomor 17 itu menafsirkan atau menyocokkan pilihan jawaban dengan hadis yang diberikan di soal tersebut. Dan tolong adik-adik, jadi nomor 17 ini hafalkan pengertian dari klimatis, hidrologis, orologis, dan estetis. Itu tolong dihafalkan. Ya, selanjutnya soal nomor 18 itu adik-adik tolong cari di buku panduan geografi strategi pencapaian target SDGs Indonesia. Itu ada beberapa, jadi tolong adik hafalkan. Selanjutnya nomor 19 pola aliran sungai. Itu ada trellis, apa pengertian dari trellis, pengertian dari rectangular, pengertian dari pinnet, pengertian dari dendritis. Itu nomor 19. Selanjutnya nomor 20 geomorfologi. Itu adalah ilmu tentang bentukan pada permukaan bumi. Jadi di sini yang ditanya adalah yang bukan cakupan geomorfologi adalah. Jadi yang bukan cakupan geomorfologi adalah, itu ada beberapa. Jadi tolong dihafalkan. Nomor 21 itu yang ditanya adalah pengertian dari morfometri, morfografi, morfogenesa, dan morfodinamik. Itu tolong adik-adik hafalkan. Selanjutnya nomor 22 itu tolong juga adik hafalkan stadia perkembangan sungai. Ya, stadia perkembangan sungai itu ada erosi vertikal, ada meander, ada erosi horizontal, dan ada off-bow lake. Jadi itu tolong adik-adik cari pengertiannya apa. Selanjutnya nomor 23 klasifikasi dalam dunia tumbuhan. Ada kelas, ada familia, ada ordo, ada genus, ada kingdom, ada spesies,
dan ada pilum. Itu tolong adik-adik cari, tahu, dan urutannya apa-apa saja. Selanjutnya nomor 24, itu yang akan ditanya adalah kelompok vegetasi dalam persebaran flora dan fauna. Jadi tolong cari kelompok vegetasi dalam persebaran flora dan fauna. Selanjutnya nomor 25 adalah mengimplementasikan atau mencocokkan surat Al-A'raf ayat 58 dengan pilihan jawaban yang diberikan. Ya, itu seperti ada jawaban yang diberikan, nanti adik-adik tinggal cocokkan. Itu nomor 26, masalah sosial yang muncul dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan di kota. Jadi masalah sosial yang muncul itu tolong adik-adik cari karena pengaruh dari pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan di kota. Itu dia soal nomor 26. Soal nomor 27 yaitu mencocokkan pernyataan dengan grafik yang diberikan. Itu soal nomor 27. Soal nomor 28 adalah pemanfaatan tanah dari perkebunan menjadi kawasan industri. Itu otomatis tanah yang dibutuhkan untuk kawasan industri itu lebih besar. Jadi solusi apabila pemanfaatan tanah ini berkurang, bagaimana solusinya? Jadi itu tolong dicari pengertiannya, pemahamannya tentang itu. Selanjutnya nomor 29 yang akan ditanya adalah angka fertilitas menurut umur pada kelahiran bayi. Itu angka fertilitas menurut umur pada kelahiran bayi, itu ditanya soal nomor 29. Selanjutnya soal nomor 30, fungsi ekonomi dari hutan bakau. Nah, ini sudah jelas fungsi ekonomi dari hutan bakau itu apa. Selanjutnya nomor 31, klasifikasi kota berdasarkan kualitas perkembangannya pada tahap polis. Itu diminta ciri-cirinya. Selanjutnya nomor 32 yang ditanyakan adalah urutan tahapan pertumbuhan pembangunan dari awal sampai akhir menurut W.W. Rostow, atau W.W. Rostow. Itu urutan tahapannya bagaimana. Selanjutnya ditanya nomor 23 yaitu pengertian dari sense-centric development, axial development, multiple nuclei development, dan sektor development. Itu pengertian dari keempat itu apa. Selanjutnya soal nomor 34 yang akan ditanya adalah pengaruh pusat pertumbuhan terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Apa-apa saja. Itu tolong dipelajari. Selanjutnya nomor 35. Ya, soal nomor 35 pada surat Yasin yaitu ayat 42, Allah berfirman berkaitan dengan transportasi yang artinya dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Terkait dengan transportasi, fenomena di bawah fenomena ini yang bukan menjadi penyebab lahirnya transportasi dalam geografi adalah jadi coba adik-adik cari pengertian dari spatial variation, spatial interchange, spatial organization, dan spatial intervention. Pengertian dari keempat yang tadi saya sebutkan tolong dicarikan. Selanjutnya nomor 36 adalah dampak pemindahan lokasi industri bagi negara. Dampak pemindahan lokasi industri bagi negara. Tolong cari. Selanjutnya nomor 37 citra satelit yang dapat digunakan dalam perencanaan wilayah kota. Apa-apa saja, apakah NOAA, SPOT, ICONOS, atau Landsat. Itu tolong dicari. Selanjutnya nomor 38 dalam penginderaan jauh fenomena gambar tersebut dapat dikenal dengan menggunakan unsur interpretasi. Jadi di sini ada diberikan gambar soal nomor 38, ada diberikan gambar. Terus adik-adik disuruh menginterpretasikan apakah itu
ukuran atau situs atau bentuk atau pola. Itu soal nomor 38. Selanjutnya soal nomor 39 yang akan ditanya adalah subsistem dalam sistem informasi geografis yang terdiri dari transformasi proyeksi dan digitasi. Itu ada input, ada manajemen, ada prosedur, ada output. Dan yang terakhir soal nomor 40 yang ditanya adalah representasi data SIG yang tepat pada gambar. Jadi ada gambar di sini yang tepat pada gambar termasuk ke dalam model data apa? Data spasial, atribut, vektor atau raster. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan soal soal geografi terintegrasi tingkat MA tahun 2021. Jadi kepada adik-adik semuanya jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman. Tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.